Persiapan dan amalan akhir zaman. Nah, persiapan materi saya tidak akan banyak mengomentari, silakan baca saja. Dan kalau mau ini silakan nanti di copy ke panitia materi ini. Saya sudah katakan tadi bahwa persiapan fisik atau persiapan materi sifatnya berapa persen menolong kita di akhir zaman? Paling 5-10%. Jadi ada semakin meringankan sedikit, nggak ada pun nggak ada begitu masalah sebenarnya. Kalau ada lebih bagus. Coba lihat yang pertama, menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Ini ada perintah Nabi loh ya, berkaitan dengan kurma. Ternyata dahsyat sekali kurma ini. Baik, membuat sumur-sumur manual di rumah. Kenapa? Karena memang pada saat teknologi tidak ada, maka tidak ada air keran yang bisa mengalir ke rumah-rumah kita. Betul tidak? Kemudian mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Ini juga ada hadis Nabi. Dan masanya sudah dekat. Terus mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual seperti kompor, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain. Apapun alat-alat manual, persiapkan sajalah. Toh ketika camping, ketika outbound kita bisa memakainya, ya. Dan di Bandung pusatnya Pak. Di Bandung ini banyak orang yang kreatif, bisa membuat dan dengan harga yang terjangkau. Terus menyiapkan alat-alat survival yang manual. Saya kalau datang ke Bandung ada waktu saya nyari alat-alat survival. Terus masker dan kacamata renang. Masker ini berguna untuk kita pakai sehari-hari waktu bawa motor. Tapi cari masker yang bagus karena ketika dukhon berat Pak, hidung kita menghisap dukhon itu. Kacamata bisa dibawa untuk berenang dan kacamata ini juga berguna nanti di saat dukhon begitu tebal sehingga memerihkan mata kita. Ya. Memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Dan alat-alat ini bukan hanya sekedar dikoleksi Pak, tapi dimampukan diri kita untuk menggunakannya. Buat apa dikoleksi? Jadikan orang nggak takut. Bahkan koleksian kita dirampok oleh maling. Walaupun hanya double stick, tapi mahir menggunakannya. Maling nggak berani mendekati kita, betul tidak? Penjahat nggak akan berani dekat. Hati-hati, itu Bruce Lee zaman kini tuh. Tapi kalau punya kelengkapan alat-alat bela diri yang sifatnya manual, nggak pandai memakainya, itu mahal-mahal lagi. Pedang katana atau pedang Damaskus yang harganya 25 juta, 125 juta. Kita koleksi, keren banget ya Bapak itu. Tak tahu dirampok orang. Ya, harganya mahal-mahal, dirampok orang karena nggak bisa pakai. Jadi yang paling penting itu bisa pakai Pak. Jadi musuh menyerang, berkelit sedikit, antam dia lemah, dia ambil senjatanya. Ini baru keren. Kalau orang-orang yang kayak kita Pak, yang ekonominya menengah ke bawah, mungkin nggak bisa beli yang keren-keren, siapkan saja dari tangan musuh, yang penting bela dirinya oke. Terus alat dan obat-obatan tibbun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya. Ahli dengan ilmu dan praktikal survival, jadi harus diilmui bagaimana cara menaklukkan hutan, menaklukkan alam, bisa bertahan di saat-saat sulit dimanapun keadaannya. Ya, baik. Mahir memanah dan berkuda, memanah di atas kuda, latihan sekarang. Lihat tuh Agim, ada 34 ekor kuda di sana. Kaum muslimin bisa latihan ke situ. Kalau nggak ada duit bilang, saya siap latihan di sini dan siap untuk biaya latihannya adalah saya melayani kuda. Menguasai ilmu perobatan Islam yang manual. Perobatan Islam itu ada 3 ilmunya. Diajarkan oleh Rasulullah dan pelajarilah. Dan itu belajarnya santai Pak, tidak sulit. Baik berbekamnya, baik ruqyah dan menguasai praktiknya. Ruqyah terbaik di Indonesia adanya di Bandung. Maka belajarlah, kita bisa belajar dengan mereka. Kita bisa belajar dengan ustadz-ustadz kita yang sudah mulai menghidupkan kembali pengobatan tibbun nabawi dan ruqyah, salah satu yang terkuat di antara tibbun nabawi di akhir zaman. Belajarlah. Stop bermaksiat, wajib lihat halaman 221. Orang yang banyak maksiat ternyata tidak kebal dengan huru-hara akhir zaman. Sedikit saja dia akan mudah jatuh, sedikit saja musibah dia akan mudah murtad, sedikit saja musibah dia putus asa, sedikit saja ujian dia akan bunuh diri. Maka stop bermaksiat. Jadilah orang-orang yang kuat beramal soleh. Apapun kejadian-kejadian besar yang dihadapinya ke depan, dia termasuk yang tangguh bertahan.